Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang saya hormati Ibu Tuti Rastuti, SHMH, serta teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephen Kanalini Utapaya. NPM saya 191003889. Saya ingin mempresentasikan tentang hukum ekonomi syariah. Materi yang saya pilih adalah akad syariah court. Ya, langsung saja ke materi. Pertama, apa itu court? Akad court ini dikategorikan dalam akad tatawi atau akad saling bantu-membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi court ini adalah semata-mata produk bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial. Karena court ini bukanlah transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infak, sodako atau dana yang berasal dari modal bank. Court ini adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Ya, jadi poin ini adalah peminjaman modal kepada kawan-kawan yang membutuhkan dan bukan bertujuan untuk komersial. Ya, di sini kita bisa lihat skemanya seperti apa, dan pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan secara sekaligus atau diangsur. Lalu kita langsung pindah ke perbedaan antara ekonomi syariah dengan konvensional, terutama court ini. Pertama kita bahas dulu di konvensional. Poin pertama ada nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga. Biasanya bunga tersebut sebesar 2-4% per bulan. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Poin kedua ada bank konvensional tidak menerima sumber dana yang berasal dari dana sosial atau zakat, infak, sodako yang akan disalurkan melalui court. Ya, jadi hal ini tentu berbeda sekali dengan court ya, yang dananya itu dari sosial ya, zakat dan hal lainnya. Lalu kita bisa masuk ke perbedaan yang bisa kita lihat dari syariah, terutama court ini. Poin pertama, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad court maupun qaudrul hasan. Poin kedua adalah transaksi court bersifat mendidik dan nasabah wajib mengembalikan sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah. Ya, di sini jelas berbeda dan konvensional, yang mana konvensional tidak mewajibkan tujuannya itu mendidik atau tidak, karena balik lagi ke individu tujuannya mau apa. Karena konvensional bukan hanya tentang sosial. Lalu poin ketiga adalah biaya administrasi pada transaksi akad court sangat minim dan tidak memberatkan nasabah, bahkan dapat digelangkan tergantung kebijakan intern bank, karena produk court adalah produk sosial dan bukan produk untuk memperoleh laba. Jelas di sini perbedaan yang sangat besar antara konvensional, yang mana konvensional justru mewajibkan bunga dalam pinjaman sebesar 2-4% per bulan. Jadi perbedaannya seperti itu, sungguh signifikan perbedaannya. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya akad court ini, yang satu, membantu umat dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat terbentuk sebuah semangat wirausaha dalam sektor industri kecil sampai mikro yang pada akhirnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Ya, di sini kelebihannya juga ekonomi syariah akad court ini juga membantu percepatan ekonomi Indonesia juga dengan cara syariah tanpa ada embel-embel peminjaman yang di konvensional tersebut. Jadi kan tujuannya balik lagi kan ke pengertian court itu adalah tujuan sosial. Jadi ya saling membantu itu merupakan kelebihan bagi saya, karena di dunia yang sudah digital ini, yang maju ini, jarang sekali ada tempat untuk menyediakan platform ya, bisa dibilang saling membantu gitu, program saling membantu. Ya mungkin
dari ekonomi syariah ini bisa dijadikan kelebihan. Lalu kedua adalah dari kelebihan court ini saya ngambil dari dasar hukum yang tadi depan yang saya lupa sebutkan. Jadi dasar hukumnya itu adalah terdapat pada Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Ya, jadi di sini kelebihannya adalah kita melakukan pinjaman court ini dengan akad court ini ya pahala gitu kan, karena balik lagi tujuannya adalah tujuannya sosial membantu, maka pahala akan menjadi kelebihan dari pinjaman court ini. Yang ketiga adalah kesehatan rohani. Jadi kesehatan rohani yang saya maksud di sini adalah di saat kita memberikan sesuatu kepada orang dengan ikhlas, pasti ada rasa dalam hati itu bawaannya senang, bahagia, ya positif aja gitu hawanya. Jadi yang mana bisa ngebantu rohani kita jadi sehat juga, bahagia terus gitu. Makanya itu menjadi kelebihan. Kekurangannya di sini saya tidak menemukannya karena balik lagi ya, ini kan pinjaman yang bersifat sosial bukan komersial. Jadi tidak ada yang rugi dalam kita untuk membantu sosial karena kita udah tahu tujuannya di awal kalau ini untuk sosial. Jadi tidak bersifat memaksa juga karena kita mau melakukan hal ini bebas, tidak menekan. Lagian pula juga kalau misalnya ada yang berpendapat ada kekurangannya tentang misalnya itu kedapat penghasilan, yaitu subjektif karena siapa juga yang mau meminjamkan uangnya pada peminjaman court ini yang mana udah tahu tujuannya itu untuk sosial. Jadi seperti itu sih. Bagi saya kekurangannya tidak ada. Langsung kita pindah ke tantangan dalam penjalanan pinjaman court dalam hukum ekonomi syariah ini bisa kita lihat dalam kita hidup ini di zaman kapitalis, di mana manusia berlomba memperkaya dirinya sendiri, dibantu dengan adanya sistem pasar yang bebas, internet yang memudahkan mengakses dan yang lainnya yang akan membuat kelas sosial. Ya, jadi di sini kan kita udah hidup di dunia digital, dunia yang apapun kita dapat itu mudah, yang mana kita dapat memperkaya diri kita juga lebih cepat. Yang namanya itu disebut kapitalis ya. Dari kapitalis itu membuat adanya kelas sosial, yang mana kelas sosial ini kan memperhatikan dirinya kapitalis ini kan memperhatikan dirinya sendiri ya. Jadi memperkaya diri sendiri sampai lupa di bawah-bawahnya ini. Nah, kan itu sebuah mindset sebetulnya. Nah, kenapa saya bilang itu tantangan? Karena ya tantangan kita itu merubah mindset orang kapitalis ini untuk saling berbagi. Kita masih punya orang di bawah. Bukan orang di bawah, maksudnya ekonomi yang di bawah kita. Apa salahnya kita membantu? Toh kita juga sama-sama manusia gitu. Jadi kita tantangan terbesarnya itu merubah mindset gitu dari orang-orang tersebut. Banyak juga yang melakukan ekonomi syariah ini, tapi ada juga orang-orang yang melakukan orang-orang kapitalis seperti itu juga. Jadi tantangannya berat juga sih karena banyak juga orang seperti itu. Ya, jadi mungkin sekian aja saja dari materi akad syariah court ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga kurang mengerti karena saya juga nulis. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.